Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan mengenai materi katabolisme protein. Saya di sini akan menjelaskan materi tersebut bersama teman saya yaitu Alwa Munawaro dengan NIM 001 dan dengan saya sendiri Desi Solihatun dengan NIM 002. Pengertian dari katabolisme protein sendiri itu adalah, katabolisme adalah proses alami di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini memungkinkan tubuh untuk bergerak dan menjalani aktivitas dalam kesehari-hariannya kita. Dan katabolisme merupakan proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dan salah satunya adalah kalori atau energi. Bentuk sederhana ini kemudian akan digunakan sebagai bahan bakar untuk reaksi anabolisme guna menghasilkan zat atau molekul yang lebih besar. Dan pada katabolisme protein itu memiliki reaksi. Reaksi itu yang terjadi pada tubuh kita. Reaksi itu adalah mengenai makanan dan minuman yang sudah dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh kita. Akan dipecahkan oleh enzim yang ada di dalam sistem pencernaan, dan pada sistem pencernaan itu akan dipecahkan melalui reaksi katabolisme. Protein dipecahkan menjadi asam amino. Asam amino bisa digunakan sebagai sumber energi. Ketika tubuh kita membutuhkannya, senyawa ini juga bisa diatur untuk membuat protein atau menjadi urea melalui proses oksidasi. Katabolisme juga bisa memecahkan glikogen menjadi glukosa. Karbohidrat sederhana ini akan melalui proses oksidasi yang dinamakan glikolisis. Dari reaksi ini, energi yang dihasilkan. Sementara, lemak juga akan melalui proses pemecahan yang disebut hidrolisis. Proses ini menghasilkan asam lemak dan gliserol, yang selanjutnya akan melalui reaksi glikolisis dan reaksi biokimiawi lainnya sehingga terbentuknya energi. Dan pada katabolisme protein itu memiliki hormon-hormon yang terlibat dalam reaksi katabolisme. Dalam proses katabolisme, tubuh membutuhkan bantuan hormon dan zat tertentu. Hormon itu ada beberapa yang berperan dalam proses katabolisme. Yang pertama adalah kortisol. Kortisol sendiri itu adalah hormon yang berperan dalam mengatur metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Hormon yang dikenal sebagai hormon itu yang dinamakan stres. Ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Dan yang kedua itu sitokin. Hormon ini mengatur interaksi antar sel dan berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Beberapa jenis sitokin ini berfungsi untuk merangsang sistem imun. Sedangkan beberapa jenis sitokin lainnya berfungsi dalam menekan aktivitas sistem imun. Dan yang ketiga itu ada glukagon. Glukagon itu hormon yang dihasilkan oleh pankreas dan bersama insulin yang berfungsi untuk menjaga kadar gula dalam darah. Dan yang terakhir ada hormon adrenalin. Hormon yang dikenal sebagai epinefrin ini dapat meningkatkan detak jantung pada setiap manusia, menguatkan kontraksi jantung, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Itu dari beberapa hormon yang ada pada katabolisme protein. Pada proses katabolisme itu penting bagi tubuh dalam menghasilkan energi. Dengan energi, jantung bisa berdetak sehingga seluruh jantung tubuh atau seluruh jaringan tubuh mendapatkan suplai darah. Berbagai organ tubuh lainnya seperti paru-paru, ginjal, dan saluran pencernaan juga dapat berfungsi secara optimal. Proses katabolisme protein dibagi menjadi 5. Yang pertama, glikolisis adalah proses yang memecahkan gula menjadi piruvat. Yang kedua, siklus asam sitrat yang menggunakan beberapa produk glikolisis untuk produksi energi lebih lanjut. Yang ketiga,
deaminasi oksidatif, protein, dan asam amino yang merupakan energi di dalamnya. Yang keempat, pemecahan lemak, yang artinya jaringan adiposa adalah cara lain untuk menghasilkan energi. Yang kelima, pemecahan jaringan otot, yaitu jaringan otot yang berlawanan intusi terhadap transformasi jaringan menjadi energi sebagai tanggapan. Deaminasi oksidatif adalah langkah pertama untuk memecahkan asam amino sebagai dapat diubah menjadi gula. Transminasi menghasilkan hasil yang sama dengan deaminatif. Yang asam yang tersisa akan menjalani glikolisis atau siklus TCA. Transaminasa adalah enzim yang membentuk dalam transminasi. Mereka membantu menganalisis reaksi pada titik ketika gugusnya amino. Penyebab katabolisme berjalan lambat dibagi menjadi 5. Yang pertama, kurangnya beraktivitas, yaitu kurangnya tubuh untuk gerak. Yang kedua, kurangnya kalori. Yang ketiga, kurang tidur. Yang keempat, bisa terjadi stres, yang mungkin kebanyakan pikiran. Yang kelima, mengonsumsi obat-obatan tertentu. Berikut adalah materi yang telah saya dan teman saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.